Teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Cinta? Bukan. Ini Jani, anaknya Pak Jono, penjaga perpus. Kirain Cinta. Mas Rangga mau kemana? Saya mau ke Bekasi. Hah? Ke Bekasi kok naik pesawat? Jauh. Jauh banget. Ya udah deh, Mas Rangga ini loh pulpennya, jangan ketinggalan. Oh, itu pulpen saya? Iya, yang waktu dipakai buat nimpuk. Mas, sama mau ngingetin nih, kalau udah nyampe Bekasi, jangan lupa nonton AADG ya. Apaan ADG? Shalom, Bapak Ibu Jemaat, Halo, GC Jakarta, GC Manado, GC Bekasi, dan GC mana-mana. Apa kabar? Ini kita ada back sound-nya ya, jadi kita ngomongnya intonasinya ngikutin back sound. Ini mesti injot-injot gini ya? Asik juga ya ada DJ-nya. Nah, apakah dari kemarin-kemarin ya? Nah, apa kabar nih Bapak Ibu? Tolong abaikan obrolan barusan. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat semua? Happy Sunday. Boleh diketik dong Bapak Ibu, apa kabarnya, dikasih emoticon apa aja, lagi ketawa, lagi sedih, lagi sakit, lagi apapun itu, ketik api juga boleh, api. Kalau lagi happy, tulis happy, kasih emot happy gitu. Iya. By the way, tadi openingnya seru juga ya, efek-efek lagi di bioskop gitu tuh jadi sedikit mengurangi rasa kangen nonton film sih. Lo kangen gak sih, Bu? Gue biasa aja sih gue, jadi Asik. dibilang kangen, gue kangen, gue demen nonton, tapi boleh iya boleh enggak gitu. Kenapa? Karena lagi masa-masa gue lagi nggak nonton ya, hikmahnya banyak tuh, bisa nabung. Waduh, mantep. Lumayan lo bisa nabung lo. Setuju kok. Ngomong-ngomong nabung nih pas banget nih sama temanya gereja kita bulan ini. Tahu nggak lo apaan? Strong and healthy. Financial. Nah, buat yang masih single nih, kalau misalkan mau belajar gimana caranya mengelola keuangan supaya nanti pada saat udah married lebih tertata rapi gitu, ini bisa banget nih, ini momennya. Buat yang masih jomblo nih, bulan ini oke banget nih. Jadi mereka bisa belajar menang atas keuangan pribadi dulu. Asik, menang atas sebelum keuangan menjadi pribadi. milik bersama. Curhat ya kayaknya ya ini. Kan kalau udah nikah kan milikku gitu bukan sih kok? Kalau buat kita sih kayaknya milikku. Jadi milik bersama semuanya. Tapi benar poinnya, penting banget sih buat kita semua tuh bisa bisa mengendalikan diri terus menang gitu dari segala godaan-godaan syaiton gitu kan yang bisa membuat kita tuh jadi hedon. Ya sih. Ini pas banget nih sama lagunya GC, Kemenanganku. Asik, bisa aja ya nyait-nyaitin nih. Kan lagunya lagi sering banget lebih dari dinyanyiin. pemenang. Bukan yang itu dong. Bukan Beda salah. dong. Yang Kemenanganku, coba lu nyanyiin deh, lu kan singer. Kemenanganku. Nah, mantap. Nah, itu. Udah ada belum sih kok Ditunggu di ya. Spotify? Nanti rilis di Spotify, nanti ditunggu waktunya. Oh, mantap. Selain ibadah hari Minggu, jangan lupa juga untuk ikut join Cool Online setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Benar. Apalagi kan temanya lagi seru banget nih ya, financial gitu kan. Seru banget buat dibahas bareng teman-temanku. Kalau misalkan lagi diberkati banget tuh, ya bisa lah ya sharing-sharing, kirim-kirim makanan gitu kan ke teman-teman. Atau kalau misalkan lagi seret, ya bisa juga sih curhat-curhat tipis gitu. Kan biasanya suka dikasih-kasih ide sama teman-teman. Iya benar juga. Tapi kalau buat gue tuh Cool tuh udah kayak teman rasa keluarga sih. Jadi setiap kalau gue lagi susah, mereka kadang-kadang support. Mereka yang selalu kasih gue encourage. Kalau misalkan gue lagi senang, mereka juga ikut senang bareng sama gue.
Jadi kayak nggak melulu yang rohani-rohani awam-awam gitu loh. Jadi kayak bisa kayak main sama anak-anak SMA lagi gitu, zaman-zaman dulu gitu. Lah kok jadi berasa muda ya? Nah tapi setuju sih kok. Tapi bener kayak di full gue nih gue jadi keinget minggu lalu tuh kita lagi bisnis bareng, asik bisnis bareng. Jadi kayak nggak sebenarnya temen full gue sih 2 orang lagi bisnis gitu. Terus teman-teman full yang lain support. Kan kalau misalkan nggak punya teman komunitas gitu kan kayak berasa sendirian nggak sih? Tapi kalau punya teman full tuh at least ada yang beli gitu jualan Iya lo. bener juga. Ada yang nge-like di Instagram ya kan? Iya. Bener. Bermula dari ada yang beli kan jadi semangat jualannya. Bener. Oh iya, selain cool, jangan lupa our encounter night is back, guys. Yeay! Setiap hari Kamis, minggu ketiga, live streaming dari Grow Creative and Community Center. Nah ini nih Encounter Night nih ditunggu-tunggu banget nih, especially gue sih, gue nunggu-nunggu banget Encounter Night. Kayak yang minggu lalu tuh kayak hadiratnya wow luar biasa. Tiap minggu juga luar biasa sih, cuman kalau live streaming kan rasanya beda kan. Minggu lalu tuh kan sempat kayak ada error-error technical gitu kan internet, tapi nggak menghalangi ini loh, nggak menghalangi hadiratnya gitu. Iya, gue juga tegang-tegang sih kalau misalkan kalau lagi live streaming itu kayak deg-degan besar dulu gue. Karena memang apapun yang kita lakukan, biar kita memang harus banget buat doa sih. Karena kita nggak tahu akan ada kejadian apa. Jadi cuma bisa ngandelin Tuhan balik lagi. Toh buat Tuhan. Mantap. Ini kayak lagi rebranding ya. Bentar lagi bakalan diumumin Pastor Teddy. Wadaw. Amin. Amin ya, amin. Didoain bareng-bareng. Anyway, kita juga masih punya kegiatan-kegiatan berfaedah lain nih setiap minggunya di Grow Center. Selain tadi ada Encounter Night, di minggu depan tuh kalau nggak salah 12 September, kita ada Grow Women Girls Day Out. Ini buat para wanita-wanita Allah, jangan sampai nggak join, karena temanya bagus banget. Terus juga buat Grow Couple, ada Parenting. Ini juga bagus banget nih, kan di masa-masa school from home ini kan peran orang tua besar banget kan. Nah ini ada tips and triknya dari Grow Couple. Makanya pantengin terus Instagramnya Grow Center Church supaya tahu detailnya, kapan, jamnya, linknya gitu. Fis, ini ada video tips and trick dari teman-teman kita nih buat pemanasan sebelum memasuki strong and healthy financial. Check it out. Luar biasa. Sip. Hai guys, kita lagi sepedaan. Ikutin tren supaya gaul. Biar sehat juga. Tapi sepedaan di rumah aja deh. Biar hemat. Tetap sehat kok. Udah deh, gak usah dibeli. Dan saatnya berdoa. Wah luar biasa nih, aku jadi ingin standing applause. Terima kasih sekali ya buat yang udah bikin tips-tipsnya, sangat berguna. Asli ini langsung gemuk, tabungan dijamin. Ya iyalah nggak kepake. Baiklah, sekian ini dulu kali ya edisi Ada Apa Dengan GC. Saatnya kita sekarang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Cakep. Bang Bing Bung, ayo kita nabung. Tang ting tung, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Bye. Bye. Sampai jumpa minggu depan.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan
bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Hola GC Family dimanapun Anda berada, di Jabodetabek, Manado, Bekasi, wherever you are in the nations, welcome to Sunday service at home and welcome in September ceria ya. Saya percaya biarlah September ini jadi ceria buat semua kita, bahkan ceria buat Indonesia. Dan saya percaya kenapa kita juga ceria, karena pas bulan September ini, yaitu tepat tanggal 4 September yang lalu, GBI Jalan Gatot Subroto berusia 32 tahun. Berikan tepuk tangan guys. Happy birthday buat Jemaat Induk Senayan. Dan saya percaya 32 tahun. Kita dulu masih pacaran ya, waktu kita mulai 4 September 88 di Karsa Pemuda, dan 32 tahun now we are here. Dan congratulations buat Pastor Nico dan 4 wakil gembala, dan saya percaya inilah bukti teladan pemimpin kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan September, karena itu kita terus berdoa khususnya buat Indonesia. Karena kalau kita lihat hari-hari ini, angka COVID yang semakin naik dan bahkan dikatakan mungkin kita memasuki resesi. Biarlah kita terus bersehati berdoa, biar itu dilepaskan dari bumi Indonesia ini. Dan Indonesia disempurnakan menjadi sembuh total, baik secara krisis ekonomi maupun dari sakit penyakit apapun. Dan Indonesia mengalami kemenangan bersama Tuhan. Haleluya. Saya ingin bacakan di Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku Tuhan telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hari ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam bentuk perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur bagi di rumah-rumah. Kita percaya inilah tanda kasih. Dan bulan ini kita tetap belajar, sedang belajar. Tetap bulan September di awal ini masih belajar mengenai strong and healthy relationship. Dan siapa yang diberkati oleh minggu lalu oleh Pastor Joshua Supit, di antara gereja dengan the world, dunia dengan gereja. Dan hari ini kita akan diberkati sungguh dari seri yang terakhir mengenai strong and healthy relationship yang akan dibawakan oleh Senior Pastor Jakarta Praise Community Church, Pastor Jeffrey Rahman. Hey, welcome Coach Jeff. Akhirnya untuk pertama kali bisa ada di Growth Center.
dan kita akan diberkati sungguh oleh firman Tuhan. Lia, ada pengumuman yang kamu sampaikan hari ini? Pengumuman minggu ini adalah minggu depan pada tanggal 13 September 2020 tetap dapat dilakukan secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, 1 siang, 3 sore, dan 5 sore. Rumah doa kembali diadakan secara online pada hari Sabtu 12 September 2020 pada pukul 10 pagi. Karena itu saudara, ayo ikut rumah doa. Kita sama-sama berdoa buat Indonesia. Mari daftar di WA 081955888899. Dan inilah kegiatan online service yang ada di minggu ini. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL akan tetap dilakukan secara online. Dan Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di layar ataupun melalui transfer bank yang juga ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email melalui gc.office@growcenter.church atau via WA di 082 110 710 277. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lia untuk pengumumannya, dan saya percaya hari ini I'm gonna go back untuk perjamuan kudus belum firman Tuhan nanti. Tapi saya percaya, terima kasih untuk generosity, setiap Bapak Saudara kemurahan, memberikan persembahan perpuluhan senantiasa ke rumah kita yang disebut Grow Center. Dan saya percaya minggu depan kita akan memulai series yang baru, Strong and Healthy Finance. Dan saya percaya gereja yang sehat dan kuat adalah gereja yang juga tahu cara mengelola berkat yang sehat dan kuat. Siapkan hati saudara. Guys, are you ready to worship God? Saya percaya Grow Worship Team selalu siap, setia luar biasa. Dan hari ini Agista akhirnya back lagi untuk nyanyi, siap-siap untuk nyanyi. Pastor Billy Yosafat dan teman-teman semua. Man, kita doa buat Daniel hari ini. It's not easy, I know. Anaknya Zes masuk rumah sakit, but I hope waktu nanti ini ditayangkan, saya sudah sembuh. Dan ada mujizat luar biasa. We pray for you bro, supaya damai sejahtera Tuhan kamu bisa. Excited to hear Daniel again and my son Jason yang akan WL hari ini. So are you ready guys? Siapkan dirimu, siapkan hatimu, siapkan jiwa tubuh rohmu. Let's worship together with Grow. Come on. Yeah, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bukankah kalau kita sampai hari ini ada karena Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Kalau saudara percaya, bolehkah bangkit berdiri sama-sama dan berikan tepuk tangan yang terbaik. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau memberikan kami kemenangan. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Thank you Lord, thank you Lord. Sama-sama katakan, Kau Tuhan penulis jalan hidupku, Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan. Grow Center Church, come on. Oh, say kemenanganku. Oh, ada dalammu. Oh, takkan ku ragu. Kau bersamaku. Kemenanganku. Ku tak takut,
Kau berjalan bersama, ku tak takut. Kau kemenanganku, ku percaya. Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku, ada di dalam-Mu. Thank you Lord. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenangan. Come on, let's jump. Kau kemenanganku. Sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Kau berkuasa. Kau sanggup mengalahkan semua. Say, kemenanganku, kemenanganku. Ada di dalam-Mu ya Tuhan. Ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Come on, 1, 2, 3, just. Kemenanganku, ada dalam-Mu. Amen. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku. Kau kemenanganku. Mari kita sorak-sorai kemenangan buat nama Yesus. Yeah. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengatakan Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami sampai hari ini masih ada, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena Engkau setia Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari angkat tanganmu saudara. Dia baik buat saya dan saudara. Oh Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Panggil namanya saudara. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Kasih-Mu tak berkesudahan.
selamanya. Oh, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya kami menjadi yang berbeda Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama, katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Nyanyikan Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana. Yes, come on Jesus. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Allahku. Nyanyi Hosana bagi Yesus yang baik. Angkat tanganmu. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana,
Wow. Hari ini biarkan dia mengalir menjamamu saudara. Kebaikannya, kebaikan yang sempurna itu. Mari angkat tanganmu di rumah, dimanapun kau menyaksikan tayangan ini. Mari angkat tanganmu. Kau sungguh baik Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau amat baik Tuhan. Kau sungguh baik. Sangat baik. Amat baik. Mari terus 1 menit ini, mari berdoa dalam bahasa roh. Wow, seperti ucapan syukur yang menguat, yang mengalir, yang keluar dari setiap hati. Wow, mengalir ya Tuhan, mengalir. Wow, mari satukan hati sama-sama. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Di rumah-rumah umatmu yang memuji menyembah Engkau. Yang datang memuji menyembah Engkau saat ini. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada lawatanmu terjadi. Engkau yang menjamah setiap umatmu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umatmu. Keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Kami percaya saat ini Tuhan. Saat kami datang, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi. Walaupun kami beribadah hanya lewat ibadah online, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Kami menopang gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Dikon Nyoto Raharjo, Ibu Hermin Tuhan. Kami berdoa bersama dengan seluruh keluarga. Dengan tim pengembalaan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terus menjagai, memberkati, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya gereja-Mu yang bulan ini berulang tahun yang ke-32 tahun. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa yang besar atas melalui gereja-Mu Tuhan. Atas pelayanan hamba-hamba-Mu GBI Gatot Subroto Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami di gereja ini Tuhan, di Grow Center. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, lead pastor kami Tuhan, Pastor Andi Cokro bersama dengan Pastor Lia Cokro, dengan ketiga orang anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Mazmur 91 ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya berkat perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus menudungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus memakai Tuhan hamba-Mu, memakai hamba-Mu Tuhan, membawa umat-Mu Tuhan untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu bersama dengan tim pastoral yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau akan ikat Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin gereja ini, membawa umat-umat yang lebih lagi Tuhan memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami dari rumah-rumah, dari tempat ini kami angkat tangan kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan atas bangsa kami, ada pemulihan, ada kemenangan. Kami percaya bangsa kami akan lepas dari COVID-19. Bangsa kami akan lepas dari krisis ekonomi di
memimpin negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang menang, merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama terus sembah Tuhan. Mari just keep worshiping Jesus. Come on Jesus, we just want to worship. We just want to worship you right now, Jesus. So good, Jesus. We worship your name, You are so good, Lord. Come on, let's sing it with me. Yes, you are good, you're good, and oh, 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 let's sing, you are good, yes, you are good, you're good, and oh, yes, you are good, you are good, you're good, and oh, sing, you are good, you are good, you're good, and oh, yes, you are good, you're good, oh, every voice, let's sing, you are good, you are good, you're good, and oh, yes, you are good, you are good, you are good, you are good, oh, yes, you are good, you're good, oh, yes, you are good, you're good, and oh. Come on, let's declare this bridge together. When kamu sedang mengalami kesakitan, kehancuran, but let me tell you this right now. Our God is greater than every fear, every sickness, every destruction. He will never let you down. Because our God is so good. He is so good and He loves you. He cares about you. Yes, Jesus. Come on, sing this bridge with me right now. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. If you believe it, come on. And you're never gonna let me. You will never let us down. You're never gonna let me down. Come on, sing. And you're never gonna let me down. No, no. You're never gonna let me down. You will never let us down, Lord. You're never gonna let me down. And you're never gonna let me sing it again. Down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Oh, you will never let us down, Jesus. You're never gonna let yes, you are so good, so good. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Let's declare it together. You're never gonna let me down. Every fear. You're never gonna let me down. Jesus, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, 'cause you are good.
mengalir ke rumah-rumah. The goodness of the Lord. Kecaplah dan lihatlah. Katakan sekali lagi, you are good. You're good. Oh, You are good. good God. Oh, wow. Kami mau mengecap Tuhan, merasakan betapa baiknya Tuhan. Saat ini kalau kamu sedang kering akan kebaikan Tuhan, bisakah buka hati sebentar? Izinkan kebaikannya memeluk engkau. Ini adalah kebaikannya yang menaungi engkau saat ini. Wow, semua yang sedang menyembah di sini, kami nggak luput dari goncangan, dari masalah. Tapi kami tahu kebaikan Tuhan melebihi dari semua goncangan yang ada. Karena kebaikan Tuhanlah hari ini kita boleh semeja, sehidangan menghadapi perjamuan kudus. Dan saya percaya itulah yang Tuhan mau setiap kali kami menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk roti dan anggur. Biarlah itu menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Alangkah baiknya para suami, para ayah, engkau yang melayani, bawa nampan dan berikan pecah-pecahkan roti dan kasih anggur ini ke setiap anggota rumah tanggamu. Dan siapkan hatimu saat ini untuk terima perjamuan ini. Bapa, terima kasih. Setiap kali kami mau menyambut tubuh darah-Mu, kami tahu inilah waktunya. Kami akan mengenang kebaikan-Mu ya Tuhan. Sheba Baba Kaira Rabash. Thank you Jesus. Wow, thank you Lord. Sambil kita siapkan, saya terus mengingatkan saudara bahwa perjamuan ini perjamuan Tuhan. Bagi mereka yang sudah terima Tuhan Yesus saja yang boleh menerima perjamuan kudus ini. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan ambil perjamuan ini terlebih dahulu. Wow, are you ready guys? Excited? Excited. Setiap kali kita menyambut perjamuan di awal bulan, kami tahu Tuhan inilah kekuatan kami untuk masuki bulan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Wow, God, you're so good. So good. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minum menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Wow, God, you're so good. Ayo mulai tutup mata saat ini, bisa gak angkat tangan sebentar saja? Come on, just open your heart. Pastor ingin berdoa saat ini, biarlah urapan kebaikan Tuhan itu turun atasmu. Come on, semua sembah, jangan diam. Let's give thanks to the Lord. For He is good. He is good. He is good. He's so good. So good. Come on. Rasakan kembali kemanisannya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Dialah mawar Sharon itu. Oh, bintang fajar, terang dalam hidup kami. Biarlah pengurapan Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun saat ini. Kebaikan Tuhan turun atasmu.
Diberkatilah September, diberkatilah hari-harinya, diberkatilah tanggal-tanggalnya, diberkatilah detik dan jam-jamnya. Biarlah hari ini kami boleh sepakat, Engkau sempurna di atas jalan-jalan-Mu. Biarlah September ini kita bisa berkata, You are perfect in all of your ways. 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 Come on, people. You are perfect in all of your ways. To us. To us. Oh yeah. You are perfect in all of your ways. Oh. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You are perfect. Oh. 'Cause you are perfect in all of your ways. Sempurna, You sempurna. are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You're a good Father. You're a good, good Father. It's who you are. Amen. It's who you are. Yes. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Sekali lagi. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. Wow. You're so perfect, God. So perfect. Dan firman-Nya akan menguatkan kita hari ini. Strong and healthy relationship. Kita akan belajar sungguh-sungguh dari hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan. My mentor, my good friend, senior pastor of JPCC, the one and only beloved Pastor Jeffrey Rahmat. And ready, come on, berikan virtual clap. Welcome Pastor Jeff di Growth Center. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, jemaat Grow Center Church. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Pastor Andi dan Lia Cokro dan semua jajaran tim pengembalaan yang ada di Grow Center yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada Anda semua di hari ini. Saya diberitahu kalau tema gereja Anda di bulan ini adalah Strong and Healthy Relationship. Sesuatu tema yang sangat menarik. Sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu pasti bahwa Engkau baik, Engkau tidak berubah, dan Engkau menyertai kami. Kami buka hati dan pikiran kami hari ini untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tapi suatu pewahyuan yang kami terima, yang dapat mengubah kehidupan kami menjadi serupa, jadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saya senang dengan tema gereja Anda di bulan ini, sebab memang membina hubungan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Terutama kalau kita mau berhasil dan mempunyai masa depan yang baik, seperti yang Tuhan janjikan.
Perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ayat bicara mengenai relationship, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Kemudian ayat yang kedua katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua ini bicara mengenai ketetapan Tuhan, bicara mengenai the law of God, bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Itu yang harusnya menjadi kesukaan kita, itu yang harusnya menjadi perenungan kita. Kemudian baru di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita lihat bahwa relationship sangat penting dalam kehidupan kita semua. Mentor saya mengatakan ada 3 hal yang penting untuk dipelajari dan untuk senantiasa dikuasai, yaitu tentang leadership, relationship, dan stewardship. Leadership, relationship, dan stewardship. Leadership berbicara mengenai pengaruh. Siapa yang mempengaruhi kita, siapa yang kita ikuti teladannya, dan lain sebagainya. Sedangkan stewardship bicara mengenai pengelolaan. Kita perlu belajar untuk mengelola apa yang ada di tangan kita. Sebab kalau kita tidak dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan, maka kita akan kehilangan apa yang ada di tangan kita. Kalau kita tidak dapat mengelola keuangan, maka kita akan kehilangan uang. Kalau kita tidak dapat mengelola dengan baik waktu yang kita punya, maka kita akan kehilangan waktu. Kalau kita tidak dapat mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan kehilangan sumber daya tersebut. Namun hari ini kita cukup berkonsentrasi dalam membina hubungan atau relationship yang kuat dan sehat. Relationships are the network for life. Ya, hubungan-hubungan adalah jaringan untuk kehidupan. Bayangkan semua yang ada di sekitar kita bisa bekerja dengan baik karena tersambung sebagaimana mestinya. Dan begitu terjadi kesalahan dalam sambungan, maka yang ada adalah kerusakan. Kita maju atau kita mundur dalam hidup ini ditentukan sedikit banyak oleh hubungan yang kita bina, dengan siapa kita bergaul dalam keseharian kita. Relationship membuka atau menutup pintu kesempatan. Relationship membawa kita masuk ke dalam musim yang baru, atau menyebabkan kita stuck, tinggal di musim yang sama terus. Relationship menentukan masa depan kita. Relationship ada yang lahir dari daging, dan ada yang lahir dari roh. Relationship yang lahir dari daging akan mengalami kematian, sedangkan relationship yang lahir dari roh akan menghidupkan. Dan ini yang seringkali disebut dengan life-giving relationship. Tentu kita semua menginginkan mempunyai life-giving relationship, bukan? Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Saya senang Anda bertanya. Ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah hubungan yang kuat dan sehat. Dan dari tahap yang satu ke tahap yang lain diperlukan yang namanya proses. Dan proses pasti memerlukan waktu. Kalau kita tidak memperhatikan tahapan-tahapan dan coba untuk memotong prosesnya, maka kita dengan mudah terjebak dalam relationship yang salah, yang merugikan dan menyakitkan, membuat trauma, dan meninggalkan luka hati yang dalam. Semua relationship dimulai dari perkenalan atau introduction. Anda diperkenalkan atau Anda memperkenalkan diri kepada orang. Ini adalah tahap yang pertama. Di tahap ini semuanya akan terlihat baik. Ini tahap penuh dengan pencitraan. Dan bisa dimengerti karena semua orang mau kelihatan baik, apalagi di tahap perkenalan. Dulu ada istilah yang sekarang sudah tidak lagi sering terdengar. Semua kecap nomor 1. Di tahap ini serigala pun berbulu domba. Atau ada juga istilah yang sebaliknya, yaitu don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari luarnya saja. Nah,
kita tidak dapat mengetahui yang sebenarnya tentang seseorang, karakternya, dan lain sebagainya, kalau kita tidak masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu tahap kontak atau tahap pendekatan. Di tahap kontak atau pendekatan, dimulai dengan percakapan yang kedua. Tahap ini dimulai dengan pertemuan yang kedua, atau obrolan yang kedua. Dan ingat, tidak semua orang yang ada di tahap pertama perlu diajak ke tahap yang kedua. Tidak semua perlu diberi nomor telepon atau alamat email Anda, terutama yang pribadi. Sebab itu adalah akses jalan masuk ke dalam hidup Anda. Di tahap kedua ini, istilah saya bungkusnya mulai dibuka. Pada saat chatting atau pada saat mulai ngobrol, Anda seharusnya sudah dapat mengerti atau mengenali orang seperti apa dia. Dengarkan firman Tuhan dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45 dikatakan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada teman-teman yang mencari pasangan hidup, mungkin di Grow Center juga banyak, ya, saya beritahukan kepada mereka untuk banyak bertanya pada saat PDKT, ya, dan perhatikan jawaban-jawabannya, karena dari situlah kita dapat mengenali hatinya. Jangan justru banyak bekerja, itu berbahaya. Demikian juga dengan mereka-mereka yang berbisnis atau di dunia marketplace, bahkan di pelayanan sekalipun. Kita tidak dapat mengabaikan tahap ini, terutama apabila kita sedang mencari partner atau rekan kerja. Di tahap ini kita menemukan apakah dia seperti yang diperkenalkan apa tidak. Apakah dia memang seindah warna aslinya. Tetapi kalau pada saat janjian saja sudah tidak bisa tepat waktu, kemudian perkataannya selalu negatif, pesimis, tidak punya rasa hormat kepada orang lain, atau selalu mau menang sendiri, maka Anda seharusnya sudah bisa menentukan apakah memang perlu ada pertemuan berikutnya apa tidak. Ingat, tidak semua perlu diajak untuk naik ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahapan yang berikut adalah tahap pertemanan atau friendship. Anda sudah mulai memberikan akses untuk seseorang masuk lebih dalam. Mulai dapat disebut teman. Dan diharapkan dengan berjalannya waktu, ada hal-hal lain yang terbuka. Di tahap ini, Anda mulai sekali-kali bertemu. Tidak rutin tentunya, dan ngobrol dengan santai, tetapi tidak lebih dari itu. Tahap berikutnya adalah tahap persahabatan. Di tahap ini Anda sudah lebih sering bertemu atau lebih rutin untuk berfellowship. Jumlah orang yang masuk ke tahap ini lebih sedikit lagi dari tahap-tahap yang sebelumnya. Dan masing-masing mulai saling mengenal dengan baik, karena mulai dekat satu dengan yang lain. Mulai saling terbuka, mulai mengetahui nilai dan cara berpikir, mengenali pergumulan, harapan, dan cita-cita masing-masing. Di sini terjadi apa yang Alkitab katakan dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bukan berarti hubungan di tingkatan ini selalu mulus. Sebab kalau besi menajamkan besi yang lain, berarti ada gesekan-gesekan yang membuat panas. Tetapi gesekan itu gesekan positif, yang menjadikan besi kemudian menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Ada potensi yang keluar, ada hal-hal baik yang terjadi, ada penambahan nilai.
Dan tahap inilah yang menentukan masa depan Anda. Ada istilah, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan teman-temanmu kepadaku, maka aku dapat menunjukkan masa depanmu. Dan tahap terakhir yang paling tinggi atau yang paling dalam yaitu tahap intim. Memang tidak semua punya tahapan ini, tapi saya perlu menjelaskan. Tahap ini dikhususkan untuk sedikit orang saja, untuk menjadi orang kepercayaan atau menjadi orang dekat. Di tahap ini, semuanya terlihat jelas. You can be open, share your pain, share your glory. Anda dapat membagikan kepedihan Anda, kemuliaan atau kemenangan yang Anda dapatkan. Itu sebabnya, tidak semua orang dapat berada di posisi ini. Karena tidak semua orang sanggup untuk melihat kemuliaan Anda. Tahap ini hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang sudah melewati proses lebih dahulu. Karena dituntut kedewasaan yang cukup untuk berada di posisi yang sangat dekat dengan kita. Buat Anda yang belum menikah, orang-orang yang ada di tingkatan ini adalah calon yang paling baik tentunya. Jadi diperlukan proses dan waktu untuk bergerak dari tahapan pertama ke tahap-tahap yang berikutnya. Karena faktor yang terpenting dalam membangun hubungan adalah kepercayaan atau trust. Semua hubungan perlu didasari oleh kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dapat dibeli. Kepercayaan harus didapatkan. Bagaimana mendapatkan kepercayaan? Dengan menghadirkan kebenaran atau truth. Kepercayaan diperkuat apabila ada kebenaran. Namun hubungan akan segera rusak kalau diketemukan adanya ketidakbenaran. Dusta, kebohongan akan merusak kepercayaan yang sudah didapatkan, yang akhirnya dapat membuat hubungan menjadi renggang. Namun sebaliknya, semakin banyak kebenaran yang didapatkan dalam ucapan dan tindakan, semakin besar kepercayaan yang muncul, semakin kuatlah hubungan tersebut. Ini semua memerlukan yang namanya waktu. Sedangkan dunia ini, terutama melalui film-film di Hollywood, mempromosikan yang namanya one night stand, di mana orang bergerak dari tahap perkenalan ke tahap intim dalam waktu 1 hari. Tidak heran kalau kemudian hubungan tersebut tidak dapat berlangsung lama, bahkan meninggalkan sakit hati karena tidak melalui proses yang seharusnya. Itulah contoh hubungan yang lahir dari daging, yang akan berakhir dengan kematian atau break up. Jadi hubungan itu mengenal jarak. Setiap tahap menunjukkan jarak kedekatan. Dan jarak yang dimaksud bukan diukur dari meter, tetapi diukur dari affection, dari kasih sayang, dari perhatian, kepedulian, dan juga hormat. Sebenarnya disadari atau tidak, hampir semua desain rumah atau gedung menggambarkan tahapan-tahapan dalam hubungan seperti yang saya berikan tadi. Dan dari cara Anda menerima tamu saja, saya dapat mengambil kesimpulan siapa tamu tersebut dan bagaimana hubungan dia dengan Anda. Contoh, ada tamu yang cukup berhenti di pagar rumah, sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam. Ada juga tamu yang diizinkan masuk tetapi hanya sampai di ruang tamu saja, tidak bisa masuk ke ruangan yang lain. Ada juga tamu yang dipersilakan masuk sampai ke ruangan lain, ke ruangan tempat keluarga berkumpul, bahkan bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Dan yang pasti, hanya sedikit, mungkin 1 atau 2 orang saja yang boleh masuk ke kamar pribadi Anda. Semua perlakuan yang berbeda tersebut menunjukkan bagaimana hubungan atau kedekatan Anda dengan mereka. Lucunya kita mengerti batasan-batasan ini, tetapi sayangnya kita tidak mempraktekannya dalam membangun sebuah relationship. Alkitab katakan dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu sama seperti kamar pribadimu. Jaga baik-baik, jangan izinkan sembarangan orang masuk dengan mudahnya, dengan tidak menghormati,
Ya, karena itu semua akan mempengaruhi kehidupan. Alkitab penuh dengan cerita tentang relationship. The good, the bad, and the ugly. Yang baik maupun yang tidak baik. Diceritakan supaya kita semua dapat mempelajari dan mengambil hikmahnya. Salah satu life-giving relationship yang saya mau bahas hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidaklah ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Dan mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saya berhenti di sini dulu. Anda dapat membaca kisah selanjutnya. Saya yakin sebagian besar Anda sudah pernah mendengar cerita yang dramatis ini. Nah, mari kita melihat cerita ini dari kacamata relationship. Siapa tahu kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Pertama, tidak diberitakan apakah orang ini lumpuh dari lahir atau sesuatu terjadi yang menyebabkan dia kemudian lumpuh. Dan kita tidak tahu sudah berapa lama dia dalam keadaan seperti itu. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana orang lumpuh ini masih mempunyai teman-teman. Dan bukan sembarangan teman, tetapi teman-teman yang sungguh-sungguh rindu untuk melihat dia sembuh. Teman-teman yang mau melakukan sesuatu yang ekstra untuk dia. Mengambil resiko dengan naik ke atas rumah orang dan membongkar atap. Jujur saja, ada berapa banyak orang yang mau berteman dengan orang yang lumpuh? Nah, menurut saya pasti ada kelebihan dari orang lumpuh ini yang menyebabkan dia mempunyai teman-teman yang seperti itu. Salah satu kemungkinannya saya dapat pikirkan adalah orang atau apa yang sering keluar dari mulut orang lumpuh ini. Ingat, dia lumpuh bukan bisu. Berarti dia bisa berbicara. Bayangkan kalau dia adalah orang yang suka mengeluh, suka menggerutu, suka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, berkata-kata kasar dan negatif, suka menuntut, memerintah, jutek, tidak friendly, dan pesimis. Saya rasa tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Jadi kemungkinan besar orang ini meskipun dia lumpuh, tetapi dia adalah orang yang optimis. Buktinya, kalau tidak, tentu dia sudah menolak untuk digotong ke atas rumah. Dan pastinya dia sudah melarang teman-temannya untuk membongkar atap. Menurut saya, dia juga adalah orang yang menyenangkan, ramah, enak diajak berbicara, dan menyimpan harapan untuk sembuh, sehingga teman-temannya mau membantu dia untuk bertemu dengan Yesus. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, yaitu siapa Anda menentukan siapa yang mendekat. Nilai yang Anda pegang, attitude atau tingkah laku Anda, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Anda, semuanya ikut menentukan siapa yang mendekat kepadamu. Your word determines or creates your world. Your word creates your world. Kata-katamu menciptakan duniamu. Ada istilah like attracts like. Orang yang beriman akan menarik orang yang beriman juga. Orang yang suka sepeda akan menarik orang-orang lain yang suka sepeda juga. Orang yang kepahitan akan menarik orang-orang yang kepahitan juga, dan lain sebagainya. Berikutnya, teman yang baik adalah teman yang rindu untuk melihat Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Senang dan mau membantu Anda untuk menggali potensi yang Anda miliki.
bukan teman yang menghalangi, mengejek, apalagi menjegal Anda untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa jadi selama ini orang lumpuh ini selalu mensupport dan mendoakan teman-temannya untuk maju, sehingga teman-temannya juga rindu berbuat yang sebaliknya kepada dia. Rindu melihat dia sembuh. Bukankah firman Tuhan katakan dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang dunia mengenal firman Tuhan ini sebagai the golden rule atau aturan emas. Ya. Mari kita lanjutkan kisah orang lumpuh ini dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Yesus berkata seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang ini pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, firman Tuhan katakan, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Mujizat yang dialami orang lumpuh ini membuat sifat pertemanan di antara mereka berubah. Karena sekarang dia sudah tidak lumpuh lagi. Bahkan sudah kuat untuk mengangkat tilamnya sendiri. Berarti dia harus mulai belajar untuk berdiri sendiri dan tidak boleh lagi bergantung kepada teman-temannya. Dan ini yang saya maksud dengan sifat dari hubungan mereka yang berubah. Demikian juga teman-temannya tidak boleh lagi memperlakukan dia seperti dia masih lumpuh. The nature of their relationship changes. Tingkat kehidupan selanjutnya membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam hubungan. Itulah caranya mempertahankan pertemanan dengan baik dan sehat. Sebab bayangkan, kalau orang lumpuh ini tetap menuntut teman-temannya untuk menggotong dia di atas tilam untuk diantar kembali pulang ke rumah, maka saya rasa pertemanan mereka akan berakhir di situ. Tidak tahu diri itu namanya. Nah, perubahan sifat dalam hubungan ini harus dimengerti, khususnya juga di dalam gereja. Untuk apa? Untuk mencegah kepahitan dan perpecahan. Ingat, next level in life requires different approach in a relationship. Ya, musim yang baru, musim yang berikutnya dalam hidup ini memerlukan atau menuntut perubahan approach, perubahan pendekatan dalam sebuah hubungan. Contoh, mereka yang tadinya sering mendapat banyak perhatian dari Pak Gembala, rajin didoakan, rajin ditelepon, rajin ditanya kabarnya seperti apa. Suatu saat, pada saat mereka telah berhasil dan naik ke level yang berikutnya, ya, sudah semestinya mereka-mereka ini tidak lagi mengharapkan perlakuan yang sama lagi. Jadi jangan ngambek kalau tidak lagi diperhatikan, atau ditelepon, atau didoakan. Bukan karena gembalanya yang berubah, tetapi sekarang waktunya Anda untuk menolong dan memperhatikan orang lain. Perhatikan 1 Korintus 12 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Di Growth Center Church, di mana pertumbuhan diharapkan, ini harus dimengerti dengan baik dan dipraktekkan sehingga tidak ada perpecahan. Yang ada hanyalah healthy and strong relationship dalam Grow Center. Karena ini juga yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel.
Pada saat mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka naik tingkat, mereka masuk dalam musim yang berbeda, Tuhan langsung melakukan pendekatan yang berbeda. Different approach. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yosua pasalnya yang kelima ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Pada saat bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, maka mana yang mereka dapatkan setiap hari gratis turun dari langit selama puluhan tahun, tiba-tiba berhenti. Dan sekarang mereka harus bekerja sendiri. Mereka harus self-support. Mereka harus menumbuhkan tanaman atau mengerjakan apa potensi yang dipunyai oleh tanah perjanjian. Artinya, kalau mereka tidak mau bekerja, ya mereka tidak bisa makan. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi mereka sudah memasuki level yang berbeda, yang menuntut mereka menjadi orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Demikian juga, kalau kita mau hidup menikmati janji-janji Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang dewasa, yang meninggalkan sifat kekanak-kanakan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang terakhir, perlu diingat bahwa kuat dan sehat adalah kondisi yang perlu dijaga, bukan kondisi yang tetap. Perlu dirawat setiap saat. Sebab kalau Anda kuat dan sehat sekarang, bukan berarti akan selamanya demikian. Perlu terus dipertahankan. Dan demikian juga dengan hubungan. Jangan biarkan dusta, ketidakbenaran, atau tidak tahu diri merusak hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Sebaliknya, kalau hari ini Anda merasa belum mempunyai hubungan-hubungan yang sehat dan kuat, bukan berarti selamanya demikian. Waktunya untuk berubah, waktunya untuk membuat keputusan yang benar, waktunya untuk menjadi lebih baik, waktunya mungkin untuk meninggalkan hubungan-hubungan yang keliru. Salah satu keuntungan dari musim pandemi ini adalah kita diberi kesempatan untuk mengatur ulang prioritas kita, termasuk juga relationship kita. Dan hubungan yang harus kita punya dan yang paling penting untuk terus dirawat dan dijaga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan dosa merusak kedekatan kita dengan Tuhan. Semoga sharing saya hari ini menolong Anda semua. Tetaplah kuat dan sehat dalam Tuhan. God bless you all. Wow, let's respond dengan ucapan syukur. Mari angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Kita percaya firman Tuhan belum selesai. Dia sedang menjamah kita. Wow, Tuhan banyak yang menyembuhkan, banyak relationship yang luka hari-hari ini. Mari kita katakan sama-sama, you are perfect in all of your ways. You are so perfect in all of your ways, God. Engkau sempurna. Angkat tanganmu. Come on, katakan. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Kau sempurna Tuhan. You are perfect in all of your ways. You're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. So perfect. You are perfect in all of your ways. Terima kasih Tuhan. Oh, I am so blessed. I'm so blessed by the word of God. Aku diberkati sungguh dengan firman Tuhan ini. So pastor sebagai gembala dan Lia di sini, we want to say something di depan setiap jemaat pengerja yang ada. We never been a perfect pastor. Kami banyak ngecewain. Mungkin nggak sesuai dulu pertama kali kenal sampai sekarang kami banyak ngecewain saudara. We want to ask forgiveness. Tapi itulah yang tadi Pastor Jeff bilang, the growing pains. Waktu kita bertumbuh semakin dekat akan ada gesekan.
Tapi inilah yang kami minta dari hati kami. Will you stay? Walaupun ada gesekan. Di mana kita besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. We love you so much, church. Kami tahu kami gak sempurna. I wish saya punya 24 jam sehari untuk bisa ada calling you guys. But pandemic ini membuat seringkali kita gak memungkinkan seperti itu. My apology buat my pastoral team yang seringkali I take for granted hubungan kita. Saya juga minta maaf untuk setiap leaders. I love you, thank you for standing with us untuk 5 tahun ini. Kita tahu 5 tahun adalah waktunya kita seringkali diproses dalam stronger and healthier relationship. I love you guys. I love you. Oh, bagi yang diberkati oleh Pastor Jeff, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Thank you Pastor Jeff. Amazing, amazing, amazing. Life-giving relationship. Hubungan yang membawa kehidupan. Saya harap hubungan kita tidak membawa kematian. Ada 5 hal yang tadi saya catat waktu Pastor Jeff bilang ada steps-nya waktu kita relationship. Itu pertama perkenalan dulu. Ya, memang di masa perkenalan seringkali indah-indahnya saya kelihatan. Pendekatan habis itu. Habis itu pertemanan, persahabatan, dan baru keintiman terjadi. Dan saya percaya setiap proses itu justru dikatakan waktu persahabatan keintiman akan siap-siap banyak gesekan. Dan saya percaya inilah gereja kita 5 tahun. You know, kita diproses sama-sama. Saya diproses banyak sama Pastor Billy, Yosafat. Love you bro. Puluhan tahun kita layani sama-sama. Tapi kita digesek, kita dibuat makin indah di hadapan Tuhan. Ya, kita tempat ini kita pun melayani. Kita nggak pernah luput dari gesekan yang ada. But you know, kasih Kristus lah yang menjadikan hubungan kita lebih sehat dan lebih kuat. Haleluya, haleluya. Karena itu kalau kita mau mempunyai hubungan yang sehat dan kuat, jangan pernah lupa ayo join ikut cool. Yes, hubungi nomor yang di bawah ini supaya saudara di dalam cool bisa didoakan, bisa dikuatkan dan saling sharing yang bisa menguatkan kehidupan sehari-hari kita. Wow, excited untuk minggu depan kita akan belajar satu series yang baru, Stronger and Healthier Finance. Ya, Strong and Healthy Finance. Saya percaya memang sering kali kita lihat banyak di prayer request banyak mengenai hutang. Nah, kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang tidak punya gaya hidup menghutang. Ya, saya percaya this is gonna be good. Kita akan belajar. Salah satunya pembicara nanti ada Pak Leonardo Syamsuri akan bicara. Kita akan diberkati sungguh dengan luar biasa selama beberapa minggu ini lewat Strong and Healthy Finance. Wow, excited. Mari kita akan berdoa saat ini untuk pokok-pokok doa yang ada. Mulai angkat tangan saudara ke screen. Berdoa. Come on. Saat ini Tuhan kami bersahati Tuhan. Berdoa bersama-sama untuk teman-teman di Polidental yang terkena COVID-19 agar segera pulih ya Tuhan. Dan yang lainnya tetap sehat dan kuat. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya kaki sebelah kanan saya setelah jatuh jadi sembuh sempurna saat ini. Dan kanker usus papa saya dapat disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan supaya sembuh dari kecanduan masturbasi. Dan saat ini juga berdoa untuk paman dipulihkan kondisi jantungnya dan jadi orang yang sabar. Dan kaki papa yang bengkak juga disembuhkan. Serta proses persalinan secara sesar bisa berjalan secara lancar dan ibu serta baik bisa sehat sempurna. Dan saat ini juga kami bersahati Tuhan supaya tes akhir untuk CPNS berhasil dan diberi kesehatan untuk menjalaninya. Serta penjualan mobil mencapai target. Persiapan nikah pada bulan Oktober berjalan lancar. Juga persiapan nikah tahun depan berjalan lancar pula. Dan diangkat menjadi karyawan tetap pada bulan November nanti. Serta ada kesadaran untuk belajar supaya bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Amen. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan supaya bisa mendapatkan juara lomba di ITB. Dan proses pindah rumah serta menjadi tempat usaha bisa dilancarkan. Dan dapat pekerjaan yang baru dan baik. Dan usaha semakin berkembang ya Tuhan. Serta bisa melunasi hutang yang ada. Bapak terima kasih untuk jawaban doa. Berikan tepuk tangan, ucapan syukur. Rumah terjual dan bisa melunasi hutang-hutang.
dapat pekerjaan secara ajaib. Wow, excited. Mari angkat tanganmu saat ini. Bagi engkau yang akan memberikan perpuluhan persembahan khusus, diberkatilah ladangmu, diberkatilah buah kandunganmu. Biarlah saat ini setiap benih-benih yang ditabur akan menjadi benih perluasan kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang bermain dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amen. Have a good Sunday, church. We miss you. Come on, let's worship God. Berikan salam virtual satu dengan yang lain di chat yang ada dan juga di rumah-rumah. Keep safe, keep healthy, dan terus nyanyikan kemenanganku. Haleluya. Come on, nyanyikan kemenanganku. Tuhan, penulis jalan hidupku, Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenanganku. Come on, come on. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup